Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Hai, perkenalkan nama saya Amsal. Saya dari kelas 6C dan asal sekolah saya adalah SD Nimpres PIM 1 Kota Raja. Perkenalkan nama saya Indin Rona Aisyah dari kelas 11 IPA B SMA Negeri 1 Pamekasan. Halo, perkenalkan nama saya Sabina Manda, kelas 11 SMA Negeri 7 Manado. Perkenalkan nama saya Tiara Nadila, saya dari kelas 91 asal sekolah SMP Negeri 2 Sukayu. Perkenalkan nama saya Kasih Anggraini, kelas 6. Saya berasal dari SD Negeri Belang Lambaru, Lembas Ulawa, Kabupaten Aceh Besar. Perkenalkan nama saya Elizabeth Putri Pamungkas, mahasiswi semester 7, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan bersekolah untuk belajar, untuk mencapai cita-cita saya di masa depan. Cari ilmu, menambah wawasan dan bersosialisasi. Berguna dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar saya dan terutama bagi negara saya. Jadi saya semangat sekolah karena saya bisa mendapatkan teman-teman, bisa dapat menimba ilmu, dan juga guru-gurunya baik-baik, sekolahnya juga nyaman, bersih, dan juga sekolahnya gratis. Saya bersyukur banget sekolah gratis di sini karena dibiayain oleh negara dan fasilitas di sekolah ini tidak terlalu buruk dan cukup bagi saya. Saya bersemangat sekolah karena di sekolahan banyak kawan saya yang baik-baik. Saya cukup berprestasi di sekolah, pernah masuk 3 besar, terus juga sering ngisi acara pas upacara jadi MC bahasa Inggris. Jadi cita-cita saya itu bisa membanggakan orang tua, membanggakan negara, dan juga mungkin bisa menjadi pengusaha sukses, gubernur, ataupun bupati. Sengko terus berkontribusi ke negara, ke perusahaan, andiin negara, contohnya enga bank. Membahagiakan orang tua saya dengan menjadi polwan. Ayo semangat terus generasi muda Indonesia untuk sekolah hingga kita menjadi orang yang sukses dan bisa berkontribusi penuh untuk negara dengan patuh membayar pajak. Semoga mereka dapat belajar lebih sungguh-sungguh dan tidak bolos untuk sekolahnya. Harapan saya untuk teman-teman semua, semoga sukses di masa depan, bisa mencapai cita-citanya masing-masing dan berguna buat negara. Semangat kita semua! Saya berharap di luar sana semua orang akan terus semangat belajar dan menyerah bukanlah pilihan sebagian besar orang. Jadi intinya itu kita akan membuka mata dengan banyak pilihan dan pilihan, itulah namanya perjuangan. Terima kasih ya. Pajak bertutur 2022, mudah berkreasi membangun negeri. 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 Informasi kalau belum dengerin cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati
informasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Madam, saya minta diterawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam! Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan. Karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak kuat, Indonesia maju. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Lagi acara kick-off sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja akan segera kita mulai. Kalian tahu apa itu pajak? Biar tahu posisi yang kosong di mana kursinya. Oh, oke, siap. Pada tamu agak sini biar kelihatan. Jadi kayak Bapak dan Ibu mohon perhatian. Sesaat lagi acara kick-off sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja akan segera kita mulai. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu undangan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi dengan hormat kami mohon kepada Bapak dan Ibu undangan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai.
Kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Karyono. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Selamat datang di Hotel Westin, Surabaya, Jawa Timur. Welcome to Surabaya. Yes, yes, okay. Surabaya aku pirami, ana kene akeh kambangi, gak lintok menasi karini, kadang rasan
Di tengah tantangan pandemi dan perekonomian global, pajak hadir sebagai penyokong terbesar dalam penerimaan negara yang sehat, kuat, dan kredibel. Bersama pajak, kita pulih lebih cepat, kita bangkit lebih kuat untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Izinkan saya menyampaikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan kami menyapa yang terhormat Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang penerimaan negara, Ibu Oza Olavia. Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Karyono. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pajak yang diwakili oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang peraturan dan penegakan hukum pajak Bapak Iwan Juniardi beserta para pejabat, pimpinan tinggi dan administrator di lingkungan Kementerian Keuangan. Juga kami menyapa para stakeholders yang hadir, para pimpinan asosiasi atau yang mewakili, para akademisi, dan tentunya yang kami banggakan, para wajib pajak prominent di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1, Kanwil DJP Jawa Timur 2, dan Kanwil DJP Jawa Timur 3. Senang sekali saya Rima Budiarti sebagai pembawa acara kick-off sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Perlu kami sampaikan juga bahwa acara hari ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Ditjen Pajak RI dan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai wujud rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon berdiri. Bapak dan Ibu disilakan duduk kembali. Mengawali acara pada pagi hari ini, agar dapat berjalan dengan baik, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa menurut tata cara, agama, dan keyakinan masing-masing, disilakan.
berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa acara pada hari ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka mewujudkan meaningful participations dari para stakeholders. Acara ini juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya juga memuat ketentuan perpajakan. Dan untuk mengetahui lebih mendetail mengenai kegiatan pada pagi hari ini, berikut kita simak laporan pelaksanaan kegiatan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Kepada yang kami hormati Bapak Nil Maldrinur, laporan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak Adi Karyono. Yang terhormat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Ibu Oza Olafia, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Bapak Iwan Juniardi, dan juga para pejabat Kementerian Keuangan, dan yang saya hormati para pengurus Pusat Kadin dan Apindo, para pengurus Kadin dan Apindo Provinsi Jawa Timur, para pengurus dan anggota asosiasi, himpunan, gabungan pengusaha, dan juga yang kami hormati para konsultan dan akademisi, Bapak Ibu hadirin sekalian, wajib pajak prominent untuk Kanwil DJP Jawa Timur 1, 2, dan 3, dan juga rekan-rekan sejawat saya. Hari ini ada Kakanwil DJP Jawa Timur 1 Pak Profesor John Utagaul, Jawa Timur 2 ada Ibu Vita, dan juga Pak Farid dari Jawa Timur 3, serta nanti yang akan menjadi narasumber Direktur Peraturan Perpajakan 1 Pak Hestu Yoga, Direktur Peraturan Pajak 2 Pak Estu Budiarto, yang kebetulan kami bertiga ini semacam reuni Bu Oza. Jadi kami reuni dengan teman-teman wajib pajak di sini. Kebetulan kami pernah bertugas di Jawa Timur juga. Dan tentunya yang saya hormati para rekan-rekan media dan para hadirin, baik yang mengikuti kegiatan ini secara luring maupun daring. Pertama kali mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama hari ini berkumpul dalam acara sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Pada kesempatan ini juga ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para pengusaha yang tergabung dalam Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, konsultan pajak, akademisi, dan para wajib pajak di wilayah Jawa Timur, serta rekan-rekan media, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang telah berkenan hadir di Surabaya pada pagi hari ini. Dapat kami laporkan bahwa acara hari ini merupakan salah satu arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk memenuhi meaningful participation. Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memberikan informasi dan partisipasi yang secara penuh dari masyarakat terkait dengan perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Nantinya unit Eselon 1 Kementerian Keuangan juga akan menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja secara masif kepada masyarakat
dimulai dari bulan Agustus sampai dengan September 2022. Lebih dari itu, tidak hanya Kementerian Keuangan yang akan melaksanakan sosialisasi ini, semua yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan secara bersama-sama mengagendakan sosialisasi undang-undang tersebut yang dilakukan minimal 4 kali selama periode Agustus sampai dengan September 2022, dan tentunya ini harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, memenuhi unsur pemenuhan hak untuk didengar pendapatnya, kemudian pemenuhan hak untuk dipertimbangkan, dan yang terakhir pemenuhan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu dalam acara sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja ini kami mengundang konsultan pajak, asosiasi baik Kadin, Apindo, IKPI dan asosiasi lainnya, juga para akademisi serta wajib pajak pada umumnya di wilayah Jawa Timur, agar memahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini tidak lain dan tidak bukan untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, para peserta sosialisasi ini diharapkan memahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja disusun dengan tujuan salah satunya ialah menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap tentunya memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam satu kesatuan ekonomi nasional. Ibu Staf Ahli Menteri Keuangan dan Pak Staf Ahli, melalui acara ini perjalanan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja resmi dimulai. Direktorat Jenderal Pajak mendukung penuh pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di bidang perpajakan untuk mencapai tujuan yang sama-sama kita harapkan. Sekian yang saya dapat sampaikan, semoga kegiatan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.